Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkenalkan, saya Nur Ahlami Fauzan, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Larangan, Kabupaten Brebes. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran bahasa Indonesia dengan mengambil materi teks biografi, elemen membaca dan memirsa, menggunakan model problem based learning di kelas 10.1 SMA Negeri 1 Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya, saya mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu penguji agar proses pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu. Tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah qulubana futuhal arifina wansur alaina hikmataka ya dzal jalali wal ikram. Baik, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin berdoa. Semoga hari ini ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, bangsa
Baik, yang tidak berangkat hari ini? Baik, selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, masih ingatkah kita dengan kesepakatan kelas? Masih. Baik, yang pertama adalah Kelas harus bersih. silakan cek dulu kebersihan. Sudah bersih? Tidak ada sampah? Sudah. Luar biasa. Yang kedua, Rapi. yang ketiga, Diskusi. diskusi. Kalian harus aktif diskusi. Dan yang terakhir, aktif melakukan tanya jawab. Ya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, untuk memompa semangat, masih ingat ya dengan salam bahasa? Ya, masih. Coba sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu. Kita sama-sama mengucapkan salam bahasa versi saya. Salam bahasa. Aku cinta dan bangga berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya, pernahkah kalian menemukan teks berisi kisah perjalanan hidup yang ditulis oleh orang lain? Pernah Pak? Apa? Kamu teks apa, Tik? Teks biografi Najwa Shihab. Najwa Shihab. Ya. Siapa sih Najwa Shihab? Adalah jurnalis. Jurnalis. Iya. Nasional atau internasional? Sudah internasional, ya. Mas Aira, gimana Mas? Kamu pernah membaca Kenapa? apa? Tentang biografi Presiden Habibie. B.J. Habibie. B.J. Habibie, seorang presiden keempat Indonesia. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, motivasi hari ini. Kehidupan merupakan aset yang singkat juga berharga, sehingga harus digunakan untuk hal-hal yang positif dan bermakna bagi orang-orang di sekitar kita. Itu kata Maudy Ayunda. Siapa yang kenal Maudy Ayunda? Saya. Artis sekaligus akademisi. Dia mendapatkan beasiswa sekolah di luar negeri. Selanjutnya saya sampaikan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu setelah menggali informasi dan berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menelaah informasi berdasarkan struktur teks biografi secara kritis dan menuliskannya ke dalam aplikasi Canva. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah menggali informasi dan berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis keistimewaan dan keteladanan tokoh dalam teks biografi secara cermat dan menuliskannya ke dalam aplikasi Canva. Ya. Dari tujuan ini sudah jelas. Intinya nanti kamu akan belajar menganalisis teks biografi, kemudian hasil jawabannya kamu tuangkan ke dalam aplikasi Canva. Ya, kita sudah tidak asing lagi dengan aplikasi tersebut. Ya, manfaat belajar biografi yang pertama jelas menambah pengetahuan, mendapat motivasi dan teladan dari tokoh yang nanti kamu baca. Kemudian yang ketiga, mendapat inspirasi untuk menjalani kehidupan dengan hal bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, untuk agenda kegiatan belajar ini, sebelum kita masuk ke materi, nanti kamu mengerjakan soal analisis asesmen diagnosis. Jadi untuk mengetes kemampuan awal kalian sebelum belajar biografi itu seperti apa kemampuan awalnya. Kemudian yang kedua, nanti baru masuk materi, kemudian orientasi masalah, kemudian nanti ada diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok ada presentasi hasil diskusi, dan yang terakhir ada asesmen formatif atau post tes akhir setelah kamu belajar hari ini. Hasilnya itu bagaimana? Diuji melalui beberapa soal yang nanti saya bagikan melalui Google Form. Nah, untuk tes diagnostik, silakan kamu buka grup WhatsApp. Buka grup WhatsApp, ini akan saya share soal diagnosisnya. Ada 10 soal kalau tidak salah. Silakan dikerjakan. Sudah semua? Baik, dari hasil
pekerjaan kalian yang mengerjakan tes diagnosis ini menunjukkan kemampuan awal kalian itu masih di bawah rata-rata. Nah, saya akan menyampaikan materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama itu hakikat teks biografi, yang kedua karakteristik teks biografi, dan yang terakhir struktur teks biografi. Nah, untuk definisi teks biografi tadi kita sudah menyimak bersama ya di awal bahwa teks biografi itu tulisan yang menceritakan tentang pengalaman hidup seseorang. Saya lanjut. Nah, kita tebak gambar. Nah, coba tebak gambar. Ini jelas ini tokoh-tokoh terkenal. Ini tokoh-tokoh inspiratif. Saya yakin ini tokoh inspirasi. Nah, gambar A ini lain daripada gambar B, C, D, dan E. Nah, coba, yang A itu siapa sih? Oh, luar biasa. Tahu ya ternyata ya. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau itu merupakan Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Yang B, siapa itu Nadiem Makarim? Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan sekarang. Beliau lebih dikenal dengan pendiri Gojek ya. Yang C, ini kalau yang cewek-cewek tahu. Kemudian yang D, yang E, Najwa Shihab. Kenal semua berarti ya? Nah, selanjutnya dari tokoh-tokoh yang kita tebak ya nama-namanya siapa? Nah, ini ada pertanyaan nih. Mengapa tokoh yang ditulis atau ditulis dalam teks biografi harus memiliki keistimewaan dan keteladanan? Nas, silakan Nas. Seseorang yang ditulis dalam biografi, artinya orang tersebut harus punya keteladanan dan keistimewaan. Kenapa? Karena seseorang tersebut diceritakan dalam sebuah biografi itu bertujuan agar si orang tersebut bisa dicontoh oleh seseorang lain, agar dia juga menjadi inspirasi bagi kita semua, dan juga segala pesan-pesan moral ataupun perjalanan hidupnya dari semasa ia susah ataupun menggapai impiannya itu bisa menjadi inspirasi bagi khalayak banyak orang. Oke, yang kedua, mengapa orang-orang hebat bisa berpengaruh kepada orang lain? Siapa yang mau jawab? Saya. Silakan. Jadi dari tokoh orang-orang hebat ini tentunya itu juga menjadi keteladanan bagi anak-anak bangsa ya untuk mengembangkan bakatnya, juga untuk menjadi sebuah inspirasi gitu. Jadi orang-orang hebat ini juga berpengaruh dan sangat berpengaruh terhadap orang lain. Ya, seperti itu saja. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Nah, kita akan menyaksikan sebuah tayangan video. Sebelum kalian menayangkan video, perlu saya sampaikan supaya kamu menyimak dengan seksama, karena nanti saya akan meminta kalian untuk menanggapi video yang saya putar tentang seputar apa sih yang kamu dapatkan dari tayangan ini, gitu ya. Jadi selamat menyaksikan. Hai, selamat datang kembali di channel Pembahasan Indonesia. Jerome Pauline Sijabat atau lebih akrab disapa Jerome lahir di Jakarta 2 Mei 1998 dari Bapak Marujahan Sijabat yang merupakan seorang pendeta dan Ibu Grisi Rameksa yang merupakan ibu rumah tangga. Jerome lahir sebagai anak kedua dari keluarga yang sederhana dengan kakak bernama Jehia Sijabat dan adik bernama Jesse Sijabat. Jerome lahir waktu Indonesia sedang mengalami krisis moneter, dan di bulan Mei 1998 kerusuhan terjadi di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia. Menurut prediksi dokter kandungan, Jerome seharusnya lahir sekitar tanggal 6-8 Mei 1998. Namun takdir Tuhan berkata lain, ia lahir lebih maju dari prediksi dokter, dan dia pendukungnya. Jerome juga sering tampil di acara TV, misalnya Hitam Putih di Trans 7, Ini Talk Show, Net TV, dan Kick Andy di Metro TV. Selain itu, dia juga beberapa kali diundang sebagai
Namun tak selalu Roma yang kita inginkan adalah yang terbaik. Mungkin ada Roma lain yang sudah ini adalah yang mengantarkannya ke titik sekarang. Seperti kata Jerome di buku Mantap Jiwa, memang ada banyak jalan menuju Roma. Namun tak selalu Roma yang kita inginkan adalah yang terbaik. Mungkin ada Roma lain yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk kita. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like. Kita kembali lagi ke slide. Apa yang kalian temukan setelah menonton video tersebut? Silakan siapa yang mau menyampaikan informasi yang akan dibagikan kepada teman-teman setelah menonton video ini tadi. Saya Pak. Silakan Aira. Yang saya temukan dari video tersebut adalah pada saat Jerome ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri, kedua orang tuanya sempat tidak mengizinkan Jerome untuk pergi ke luar negeri untuk melanjutkan kuliah tersebut karena kedua orang tua Jerome tidak mempunyai biaya untuk bisa membiayai Jerome kuliah ke luar negeri. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Aira. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan diskusi dengan cara berkelompok. Untuk jumlah dalam satu kelompok nanti ada 4, ya, ada 4 siswa. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya sebelum kalian berkelompok, nanti saya akan membagikan oleh-oleh. Saya punya permen, ya. Saya punya permen. Nanti kamu memilih permen yang kamu sukai, ya. Nah, kenapa kamu memilih permen? Karena permen ini yang akan menggabungkan kamu bersama teman-teman yang memilih permen yang sama. Paham ya? Yang kedua, kalian akan berkelompok dengan saya sampaikan. Kemudian kamu nanti memberi kelompok sesuai dengan nama tokoh inspirasi. Ya, jadi nanti per kelompok itu tokohnya berbeda, ya, antara kelompok misalkan kelompok permen apa namanya ini, permen kaki, ya, dengan permen kis itu nanti tokohnya berbeda, ya, biografinya berbeda. Nah, nanti nama kelompoknya pakainya nama kelompok tokoh saja, misalkan kelompok Najwa Shihab, ya. Kemudian kamu perhatikan LKPD agar kalian bisa mengerjakan dengan benar. Dan yang terakhir, kamu membagi tugas dalam kelompok, ya. Jadi tidak hanya numpang duduk saja, paham ya? Saya akan membagikan permen mulai dari ujung selatan. Silakan. Ini permennya banyak, silakan kamu bisa mengambil permen. Semua dengan selera. Oke, sudah semuanya? Baik, kalian sudah memilih permen dan sudah bergabung bersama teman yang memiliki selera permen yang sama. Nah, selanjutnya saya akan membagikan lembar kerja peserta didik, ya, LKPD. LKPD ini berisi tentang petunjuk pekerjaan yang akan kamu lakukan bersama teman-teman satu kelompok. Untuk yang pertama, kelompok permen kaki. Gimana? Nih, permen kaki. Permen kopi. Kemudian kelompok permen milik kita. Nah, selanjutnya, ya, pada LKPD di sini ada barcode, ya. Silakan kamu, ya, men-scan barcode tersebut supaya bisa melihat teks yang akan kamu analisis, ya. Teks yang akan kamu analisis, yang kamu analisis itu apa? Yang pertama, informasi dalam teks biografi. Informasinya itu berdasarkan struktur. Misalkan, yang pertama, struktur pertama, orientasi. Dalam struktur orientasi kamu mendapatkan informasi apa? Kemudian yang kedua, itu tentang cerita, ya. Struktur yang kedua itu kamu mendapatkan informasi apa? Dan yang terakhir, orientasi, kamu informasinya apa? Jadi ada 3, ya. Berarti ada 3 informasi yang harus kamu tulis dalam tabel ini. Kemudian keistimewaan tokoh, ya.
tokoh yang kamu dapatkan melalui barcode itu istimewanya apa? Ya, memiliki apa? Dan yang terakhir, keteladanan tokoh yang menurut kamu perlu ditiru atau dicontoh. Paham ya? Paham, Pak. Nah, ya, perhatikan di sini yang terakhir, tuangkan hasil pekerjaan kalian ke dalam desain aplikasi Canva. Ya, jadi langkah pertama kamu nulis di sini dulu ya, ini sebagai kerangka. Ketika di sini sudah, kamu baru mencari template, ya, template pakainya template saja, kamu nggak usah bikin desain sendiri. Template yang sudah ada di Canva, silakan kamu ambil yang menurut kamu cocok dengan karakter tokoh. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, silakan kalau sudah paham, silakan melakukan diskusi kelompok. Yuk, wow. Sudah? Sudah, Pak. Sudah disediakan semuanya? Sudah. Oke, sekarang kelompok ini apa dapatnya? Nadiem Makarim, kelompok kamu? Mau di Ayunda. Mau di Ayunda, kelompok permen kopi kok. Beli. Oke, silakan kamu memberi nama kelompok ini yang paling atas. Ini nama tokoh yang muncul setelah kamu menyeker barcode. Nah, agak kesulitan. Satu, informasikan nanti di masalah struktur. Struktur pertama itu kamu mendapatkan informasi apa? Nanti kalau keistimewaan tokoh itu dan dibatasi, kamu boleh tulis 1, boleh tulis 2, secukupnya itu aja. Setelah sudah selesai, baru kamu menyalin ya, ke dalam aplikasi kamu. Jadi kalau membagi tugas supaya enak, berarti nanti yang satu itu mencari template dulu, memilih template. Kayak sifat boleh membuka Canva, kemudian memilih template yang sesuai dulu. Gimana Air? Udah pertanyaan? Nah ini untuk yang pertama, informasi yang sudah saya sampaikan tadi, struktur biografi ini ada tiga. Nanti struktur yang pertama, kamu teks yang sudah kamu baca itu kan strukturnya tentu kelihatan. Bagian orientasi, kemudian bagian kisah atau perjalanan, kemudian yang terakhir itu struktur yang terakhir itu adalah reorientasi atau penutupnya. Misalkan kamu tulis yang pertama, satu, nggak usah ditulis strukturnya, satu aja. Satu itu kamu mendapatkan informasi apa? Misalkan tokoh tersebut dilahirkan di kalangan darah biru. Ya, struktur yang kedua tulis aja nomor 2. Nomor 2 itu apa? Nah, kamu mendapatkan informasi apa? Kemudian yang ketiga, kalau untuk keistimewaan keteladanan itu nggak berbentuk poin, kamu boleh nulis saja satu atau beberapa paragraf bebas. Ya. Baik, terima kasih kalian sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik dengan baik, dengan tepat waktu tentunya. Tugas kalian sudah saya unduh semua yang sudah dikirim ya, untuk desain Canva-nya. Untuk yang APD tetap dibawa sebagai bahan untuk kamu nanti presentasi. Nah, untuk kegiatan presentasi, karena tokoh dalam masing-masing kelompok itu berbeda, ya. Nanti ketika presentasi mohon untuk dibaca secara utuh terlebih dahulu. Kemudian nanti baru kamu menyampaikan hasil diskusinya. Silakan untuk melakukan presentasi dari kelompok mana dulu yang sudah siap? Ya. Kelompok saya Pak, kelompok di Ayunda. Oke, silakan kelompok di Ayunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mau di Ayunda. Di sini perkenalkan saya Atiki Nokomala. Saya Ayu Agustin. Dan kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, biografi lengkap tokoh akan dibacakan oleh rekan saya, Ayu Agustin.
Ayunda Faza Maudia atau biasa dikenal dengan Maudi Ayunda lahir pada tanggal. Oke, selanjutnya untuk hasil analisis kelompok kami akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, informasi dalam teks biografi. 1. Dari kecil Maudi sudah memiliki kegemaran membaca buku. Yang kedua, sejak sekolah yang merupakan seorang aktivis hingga Maudi pernah menjadi ketua OSIS saat SMA. Nah, ini dari saingan saya teman-teman bisa baca dan amati dengan seksama. Terus selanjutnya presentasi dari kami. Barangkali dari teman-teman mau bertanya, silakan. Silakan untuk kelompok lain bisa menanggapi presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok Maudi Ayunda. Ya, silakan. Kasih dulu. Tadi untuk penyampaian isi dan desainnya itu sudah sangat bagus. Cuma ada kejanggalan dalam bagian judul, dalam pemilihan kata tentangku. Menurut opini pribadi saya, kata tentangku itu lebih cocok untuk sebuah teks yang ditulis oleh si tokoh itu sendiri atau biasa kita sebut sebagai autobiografi. Nah, sedangkan pada kesempatan kali ini kita sedang mempelajari mengenai teks biografi. Jadi menurut opini saya pribadi, kata tentangku lebih cocok untuk teks yang bernuansa autobiografi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pemilihan kata tentangku sebenarnya itu sudah bawaan dari template Canva-nya, ya. Setelah kami amati ternyata kata-kata itu kurang pas. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk koreksinya. Ada lagi? Aira tadi ya, silakan Aira. Saya dari kelompok Pak Ganjar ingin mengkritik tentang kata-kata tentang studi. Seharusnya studi itu dari kata-kata bahasa asing kalau tidak salah. Pakainya apa? Huruf akhirnya apa? Harusnya huruf akhirnya itu Y kan, harusnya itu dari bahasa asing ya. Studi pakainya Y. Itu harusnya bercetak miring. Itu aja. Terima kasih atas masukan teman-teman kepada kelompok kami. Itu akan kami perbaiki untuk selanjutnya. Untuk kesimpulan dari analisis kita, kegiatan menganalisis biografi Maudi Ayunda memberi motivasi bagi kami. Berdasarkan apa yang sudah teman-teman koreksi, maka kami sudah sepakat untuk memperbaikinya. Adapun yang harus kami perbaiki yaitu kata tentangku yang kami ganti saja sesuai dengan kegiatan yaitu analisis teks biografi. Ya. Untuk yang kedua, penulisan studi ya akan kami perbaiki agar menggunakan kata dalam bahasa asing. Sekian saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok Maudi Ayunda. Selanjutnya saya beri kesempatan lagi untuk kelompok lain berpresentasi. Silakan kelompok dari kelompok mana dulu, kubu mana? Silakan kelompoknya Antin. Ini kelompok apa ini? Vina Mulyana. Ini tiktokers. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok Vina Mulyana ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu teks biografi mengenai konten kreator TikTok yang bernama Vina Mulyana. Untuk teks biografinya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Diana. Vina Mulyana atau konten kreator TikTok. Vina Mulyana adalah pegawai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sekian presentasi dari kami. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Dania Wedana dari kelompok Konstitu juga. Saya mau menanggapi desain Canva-nya. Desain Canva terlihat bagus dan mewah. Isinya juga sudah sesuai. Namun ada penulisan yang tidak konsisten, yaitu kata TikTok. Ada yang dicetak miring, ada yang tidak. Ada penulisan kata TikTok menggunakan huruf T besar, tapi ada yang dicetak menggunakan huruf T kecil. Menurut kelompok Anda yang benar yang mana? Baik, terima kasih atas masukan dan pertanyaannya. Menurut kelompok kami, penulisan yang benar adalah TikTok dicetak miring dan huruf T itu besar semua. Untuk kekeliruan yang ada, mohon dimaafkan karena kami hanya manusia biasa. Kesimpulan hasil kali ini adalah berdasarkan apa yang sudah kami buat dan masukan dari teman-teman.
Baik, silakan, masih ada lagi yang ingin presentasi? Ya, silakan kelompoknya Nazila. Ini tokohnya siapa ya? Bapak Nadim. Oh ya, Pak Nadim. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok Pak Nadim Nadim akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tapi sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku moderator Nazila Dimon dan rekan saya Bintang Abdi Sarofa dengan anggota kelompok 1 Ahmad Saputi, 2 Intan Audi Sarofa, 3 Nazila Dimon, 4 Saskia Asia. Adapun pertama-tama adalah pembacaan dari biografi Pak Nadim Makarim yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nadim Makarim atau yang lebih dikenal dengan panggilan Nadim adalah anak dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Ghazali. Ia lahir di Singapura pada 4 Juni 1980 dan merupakan anak lelaki satu-satunya. Ayahnya adalah pengacara ternama keturunan Arab asal Pekalongan, Jawa Tengah. Tak hanya itu, ayahnya juga merupakan seorang intelektual dan pejuang lulusan universitas. Jadi Makarim mengawali karirnya sebagai orang konsultan manajemen usaha, konsultan ekonomis dan kompani di tahun 2000 setelah lulus dari universitas. Selanjutnya, dia berhenti dari pekerjaan karena melanjutkan studinya di Hongkong yang kala itu sedang bekerja di McKinsey dan Company, lebih sering menggunakan jasa ojek ketimbang menggunakan ini. Selanjutnya, untuk mengisi lembar kerja peserta didik, berdasarkan analisis kami tentang biografi tokoh Nadim Makarim, didapatkan hasil sebagai berikut yang akan disampaikan oleh rekan saya, Intan Audi. Yang pertama, informasi dalam teks biografi. 1. Nadim dibesarkan di kalangan akademis. 2. Ia rela meninggalkan karir untuk melanjutkan studi ke luar negeri. 3. Nadim merupakan sosok di balik Gojek karena ia adalah pendirinya. Yang kedua, ada keistimewaan tokoh. Ia memiliki ide yang cemerlang, berkat tekadnya mendirikan Gojek yang menjadi viral dan menjadi lebih sukses. Saat ini, tercatat pengguna Gojek mencapai ratusan juta. Dan yang terakhir, ada keteladanan tokoh yang diceritakan dalam teks biografi. Di balik kesuksesan Nadim tentu ada proses yang tidak instan. Ia mengawali karir dari bawah hingga saat ini. Ia memiliki perusahaan sendiri dan saat ini ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, jadi itu semua penjelasan dari kelompok kami mengenai biografi Pak Nadim Makarim. Kami membuka sesi pertanyaan untuk presentasi kami kali ini. Silakan. Siapa yang mau bilang? Ya. Perkenalkan, saya Muhammad Afri Panandra dari kelompok Belajar Pranowo. Saya ingin menyampaikan pendapat saya, yaitu pada bagian keteladanan. Menurut saya ada kalimat yang kurang efektif, yaitu pada kalimat hingga saat ini ia memiliki perusahaan sendiri dan saat ini ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Menurut saya pada kalimat tersebut ada kalimat yang kurang efektif karena terlalu banyak menggunakan kata saat ini. Bagaimana menurut kelompok Anda? Baik, terima kasih atas masukannya. Setelah kami membaca ulang, kami sependapat dengan Anda. Pada kalimat tersebut terjadi pengulangan kata saat ini. Nanti kami akan perbaiki. Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, silakan disimpulkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Untuk kesimpulan kami pada kesempatan kali ini,
masukan dan pertanyaan dari teman-teman terkait dengan foto dan juga kalimat pada pekerjaan kami yang masih keliru. Maka dari itu, untuk kedepannya akan kami perbaiki. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Presentasi yang sudah kalian sajikan sudah bagus, kemudian pembuatan desain kanvasnya juga sudah beragam. Artinya tidak standar seperti yang sudah kalian lakukan pada materi sebelumnya. Intinya kamu sudah menyampaikan apa yang mesti kamu sampaikan, yaitu mengenai isi atau informasi yang kalian dapatkan dalam biografi. Kemudian tadi mengenai keistimewaan tokoh yang diceritakan dalam teks biografi. Dan yang ketiga, keteladanan yang kamu dapatkan melalui teks biografi yang kamu baca. Nah, setelah ini, ya, sebelum kita melanjutkan pada kegiatan berikutnya, untuk merelaksasi ya, supaya kita tidak tegang setelah mikir, setelah diskusi cukup lama, kita akan melakukan ice breaking. Saya meminta salah satu siswa untuk memimpin ice breaking. Siapa yang mau bersedia? Ya, silakan Kaila. Kamu di OSIS sudah terbiasa ya ice breaking. Ini dulunya seperti ini, Mas. Silakan baca ya. Oke, pertanyaannya lakukan apa yang saya lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya tidak lakukan. Yang tadi saya katakan. Oke, berarti pada paham semua ya. Contoh. Oke, pegang kepala. Pegang. Salah ya. Kalau saya pegang pipi, ikutnya pipi jangan. Oke. Ya, itu. Paham. Kita mulai 1, 2, 3. Pegang rambut. Pegang hidung. Pegang tangan. Pegang apa dulu? Pegang mata. Terima kasih SDG-nya sudah membuat kita lebih rileks lagi. Kita lanjutkan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ya, kamu bisa melakukan tes formatif atau evaluasi akhir. Ya, kita sebut sebagai asesmen formatif. Ya, kamu bisa melalui scan barcode yang ada di PowerPoint atau kamu saya share link ya. Waktunya tidak banyak dalam mengerjakan tes formatif ini, hanya 5 menit. Ya, silakan dimulai. Sudah ada. Ada yang kesulitan membuka? Sudah semua? Sudah. Baik, kalau sudah silakan duduk kembali HP-nya. Ya. Selanjutnya adalah kesimpulan pembelajaran kali ini. Ya. Nih, siapa yang ingin menyampaikan ya hasil kesimpulan kalian belajar ini tentang teks biografi? Silakan yang bersedia untuk menyampaikan. Oke, silakan. Pada kesimpulan pembelajaran hari ini, menurut saya teks biografi ini memberikan dampak yang sangat positif bagi kita semua. Dengan adanya pembelajaran kali ini,
juga dapat memberikan motivasi kepada kita semua dengan mempelajari teknik penulisan, terus mempelajari cara analisisnya juga. Jadi dapat menjadikan kita semua lebih paham akan materinya tersebut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nazila. Betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita ya, bahwa belajar biografi itu bisa memotivasi ya untuk kita meningkatkan inspirasi kita untuk bisa lebih sukses melalui kisah perjalanan yang ditulis dalam teks biografi. Gitu ya. Jadi pada hari ini kita semua sudah belajar ya. Tadi ada yang membaca perjalanan kisah perjalanan hidup seorang Nadiem Makarim seperti apa. Ada yang sudah membaca kisah perjalanan hidup seorang Ganjar Pranowo itu seperti apa, dari mulai pendidikannya, kehidupan keluarganya, dan sampai awal karirnya, gitu ya. Nah, selanjutnya ada kegiatan refleksi. Refleksi itu berkaitan tentang apa? Ya, berkaitan tentang apa yang saya ketahui, apa yang saya ingin pelajari, apa yang telah saya pelajari. Ya, silakan. Siapa yang ingin menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, untuk refleksi pembelajaran pada hari ini, dengan adanya pembelajaran dengan metode seperti ini, saya menjadi lebih tahu dengan membuat tulisan di aplikasi Canva. Untuk selanjutnya, pembelajaran selanjutnya yang saya ingin ketahui adalah, dan yang ingin saya bisa adalah membuat video animasi menggunakan aplikasi Canva. Saya sangat senang mempelajari teks biografi dengan cara seperti ini. Oke, terima kasih untuk Atik. Tepuk tangan. Ya, silakan. Selanjutnya, Atik. Saya pelajari hari ini yaitu biografi tentang Vina Mulyana. Saya menjadi tahu tentang perjalanan dia, yaitu seorang pegawai BUMN yang sudah mapan tentunya, tetapi mau berbagi tips seputar melamar pekerjaan. Yang kedepannya nanti saya akan pelajari bagaimana menjadi konten kreator yang sukses seperti Vina Mulyana. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk nanti. Nah, untuk refleksi hari ini tentu sudah kalian sampaikan, dan bagi saya ya, saya ingin sampaikan bahwa tadi di awal tes diagnosis awal, kamu yang tadinya hanya tahu tentang biografi itu kisah perjalanan itu, tapi sekarang kamu melalui post test tadi ya, kamu menjadi lebih tahu bahwa biografi itu ternyata di dalam itu ada apa? Isi atau informasi, keteladanan dan keistimewaan. Itu yang disampaikan nanti itu merasa termotivasi dari biografi Vina Mulyana. Ya, Vina Mulyana. Selanjutnya, ya, untuk pertemuan berikutnya, ya, dari desain Canva yang sudah kalian buat, tadi kan ada masukan dari beberapa teman, ya. Silakan untuk memperbaikinya. Kemudian kamu posting pada akun Instagram, ya. Kamu boleh postingnya di akun Instagram kelas ya. Jadi nanti pakainya akun Instagram kelas. Paham ya? Oke. Dan pada agenda pertemuan berikutnya kita akan mengevaluasi isi teks biografi secara kritis dan menyajikan kembali informasi dari teks biografi secara kreatif. Baik, rangkaian pembelajaran hari ini kita sudah lalui semuanya. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, silakan kita untuk berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, kecewa, susah, sedih, dan senang akan berlalu. Rasakan secukupnya, nikmati sewajarnya. Tepuk tangan untuk kita semua.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam